Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Dan saat ini saya Esti akan menyampaikan beberapa info penting seputar kegiatan gereja kita melalui Blessing News. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan tanggal 22 November yang akan dilayani oleh Pastor Kevin Handoyo. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Star Kids Ayomi mengadakan ibadah online setiap hari Sabtu jam 3 sore yang dapat disaksikan melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Untuk program Saat Teduh Star Kids Ayomi Philadelphia dan panduan e-book video rekaman sharing dapat saudara download melalui link berikut ini. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekian informasi seputar kegiatan gereja kita. Sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji yang luar biasa atas setiap kita, baik sekarang ini maupun yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini dalam program ini. Biar memberkati kita semuanya. Kita percaya bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan ada di tempat saudara. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kami tetap memuji-muji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, Bapa kami yang baik dan luar biasa Tuhan. Bahwa kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan, sebab kami tahu pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan mulut kami untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Terima kasih kepadamu, oh Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Perlindungan kami perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Serindu, mari yang wanita naikkan pujian ini. Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapan. Kami percaya hanya kepada Yesus Kristus Ku Tuhan. percaya Tempat hanya perlindungan, kepadamu, kubuh pertahanan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku Mari puji. dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Ini pengakuan kami, selalu kami memuji, menyembah, meninggikan. Ku beri Penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tangan saudara, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
berubah Tuhan. Amin. Kau tak berubah, kau tetap Allah. Katakan ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Allah di hidup kami. Engkau baik, tiada yang lain. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah, buat Yesus yang kita kagumi. Kami siap memuji Engkau Tuhan, bersuka cita di dalam-Mu Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan bersama-sama. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi, Puji kebesaran-Mu. puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Bukan Tuhan. bersuka. bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Katakan rahmat-Nya baru. rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari yang wanita katakan. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Yang pria katakan, bukan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Mari kita katakan dengan sukacita bersama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku Mari jemaat Tuhan bersuka. katakan. Rahmat
bersuka cita bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Amin. Katakan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan. dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan. Dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukku. Katakan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan. Dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, karena kami memerlukan Engkau setiap waktu. Terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi damai Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. sekali lagi. Setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Shalom jemaat Tuhan GBI Philadelphia yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya Jason Irwan bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang luar biasa. Sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajarkan sebuah pujian baru yang saya tulis dengan judul Diam dan Tenanglah. Lagu ini berkata saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketakutan waktu menghadapi badai saudara, ombak yang besar. Namun Yesus berkata apa? Diam dan tenanglah. Demikianlah hari ini kalau saudara sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, Yesus berkata, diam dan tenanglah. Ada Yesus di dalam hidup kita. Mari kita belajar pujian ini. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatimu dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Bersama-sama katakan, Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatimu dan air mata, hanya Yesus yang punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang hari ini sedang merasakan lelah, begitu banyak masalah menghimpit, tapi kami belajar untuk percaya kepada Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Walaupun ada badai, ada gelombang, tapi kami percaya Yesus ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenang. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganmu, kita tak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan mengajarkan kami dan mengubah setiap keadaan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Saudara, hari ini saya akan belajar tentang kasih. Kalau saya udah belajar tentang kasih, saya mau bagikan apa yang saya pelajari, apa yang saya alami bagi jemaat Tuhan di GBI Philadelphia. Saudara, banyak orang dalam hidup ini ngakunya melayani Tuhan, ngakunya mengasihi Tuhan. Tapi berapa banyak orang cuma jago ngomong kasih, tapi tidak bisa melakukan tindakan perbuatan kasih, saudara. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain, saudara, apa? Percuma saudara ngomong mengasihi Tuhan, tapi istri tidak bisa saudara kasihi, suami saudara tidak bisa kasihi, orang tua tidak bisa saudara kasihi, nilainya 0 besar. Apa sih itu kasih? Saudara, simpel buat saya. Kasih itu seperti ini. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gini, saudara. Mungkin hari ini ada yang kesal sama orang tuanya. Mungkin ada yang kesal sama istrinya. Mungkin ada yang kesal sama gembalanya. Mungkin ada yang sedang marah sama sahabatnya. Tapi saudara tetap mengasihi. Saudara tetap mengampuni. Itu namanya kasih. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar kepada siapa saja kita harus mengasihi dalam hidup ini. Kenapa? Kalau saudara bisa mengasihi orang-orang yang saya sebutkan, saya percaya saudara mengerti bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan melalui orang-orang yang kita lihat setiap hari. Siapakah orang pertama yang wajib kita kasihi? Yang pertama adalah orang tua. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa menghormati, mengasihi orang tua adalah sebuah perintah yang penting. Bukan keputusan saudara, tapi ini benar-benar janji Tuhan. Setiap anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya, pasti masa depannya di tangan Tuhan, saudara. Pasti jadi orang-orang berhasil. Saya garansi 100%. Nah, masalahnya begini, anak sekarang sama anak zaman dulu, saudara, itu beda total ya. Saya ini termasuk produk zaman jadul, saudara. Anak sekarang sama anak dulu pasti beda. Anak sekarang lebih sulit loh mendidiknya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Coba mikir, bener nggak? Bener. Saudara, orang tua sekarang harus berhadapan dengan namanya teknologi, ya, dengan namanya digital media, saudara. Instagram, Facebook, di mana anak-anak sekarang hidupnya lebih selfish, saudara, mementingkan diri sendiri. Di meja makan loh masih bisa main handphone, sedangkan lagi kumpul keluarga. Anak sekarang lebih susah dikasih taunya, saudara. Coba zaman saya, kalau orang tua saya marah, mana berani saya lawan, saudara. Anak sekarang, memang sih nggak semuanya, tapi kadang-kadang mamanya ngomong 100 kata, dijawab 1000 kata. Nah, hari ini saya nggak mau ngomongin anak orang, tapi saya mau ngomongin pengalaman hidup saya sendiri. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dulu saya termasuk anak yang kurang bisa menghormati mama papa saya. Kenapa? Dulu saya pernah khotbah di gereja saudara. Saya dulu berasal dari orang susah. Papa saya kerja, mama saya juga kerja. Jadi waktunya sangat sedikit, saudara. Cara mendidik orang tua saya sangat berbeda. Wah, mama saya itu lulusan SMEA. Kalau ngajar anak, galaknya minta ampun, saudara. Tapi saya percaya, ibu-ibu di GBI Philadelphia tidak ada yang galak sama anak. Amin, amin. Gak ada yang ngaku, saudara. Sebentar. Saya bukan ngomongin mama saya, tapi saya mau ngomongin bagaimana cara Tuhan mengubah hidup saya bisa menghormati mama dan papa saya. Saya ngomong tadi, mama saya gak galak, saudara. Beda sama papa saya. Papa saya mah suabuarnya minta ampun. Tapi maaf, papa saya karena lulusan SD terbatas dalam mengajar anak. Mama saya kalau ngajar anak mati-matian, saudara. Tapi cara ngajarnya dia bikin anak stres waktu itu. Waktu itu saya belum ngerti, kan masih kecil. Coba saudara, mama saya kalau ngajar anak begini. 1 kali 1 berapa? Takut, saya jawab aja 2, bodoh, dah dihajar, saudara. Siapa yang ciptain lagu Indonesia Raya? Karena saya takut. Bukan saya mah, ampun. Karena takut, saudara, salah jawab, saudara. Waduh, kalau tiap ulangan stres kepala saya sampai menjuluki mama siapa? Nenek lampir, saudara. Karena saking sebel dan marah dan kesel. Kenapa kok ngajar anak? Gua alaknya minta ampun. Beda sama papa saya. Papa saya kalau ngajarin PR, sabarnya minta ampun. Tapi karena dia cuma lulusan SD, terbatas dalam menjawab pertanyaan saya. Waduh.
Saya pernah ada ulangan, waktu itu ulangan apa ya? Ulangan ini, lagu-lagu daerah, lagu-lagu kebangsaan. Karena nggak ada mama saya terpaksa tanya sama papa saya. Pak, ini besok ada PR. Saya waktu itu 2 SD kali ya. Apa PR-nya? Lah kecil, papa mah bisa. Sombong saudara. Saya tanya begini, siapa Pak yang menciptakan lagu Mengheningkan Cipta? Oh itu mah gampang, Ibu Sud kata juga. Wah sama anak kecil nurut aja dong, Ibu Sud. Yang ciptaan lagu Indonesia Raya, Ibu Sud juga katanya. Saya nurut juga saudara, Ibu Sud juga. Kenapa 1 sampai 10 Ibu Sud pulang-pulang nilai saya kusut saudara. Pernah namanya ulangan agama lebih kacau. Pak, Tuhan Yesus lahir di mana? Dia ngomong apa? Mana gua tahu, udah lu jawab aja di hotel kayak di rumah sakit. Aduh ngaco saudara. Bagaimana mungkin saya mengasihi mama yang terlalu galak kayak Wonder Woman saudara, papa yang terlalu pintar luar biasa. Tapi sebentar, saya bersyukur terlibat dalam namanya sekolah minggu. Saya terlibat dalam namanya kegiatan anak-anak muda di gereja. Disitulah saya mengenal firman Tuhan. Ternyata saudara, firman Tuhan lain mengajarkan saya tetap menghormati dan mengasihi orang tua kita dalam segala keterbatasannya. Ternyata saudara, dengarkan baik-baik anak-anak muda. Mamamu itu bukan mama yang galak saudara, tapi mama yang bertanggung jawab mendidik anaknya. Supaya apa? Supaya di kemudian hari engkau menjadi anak yang pintar, dihargai sama banyak orang saudara. Mungkin papamu bukan papa yang paling pintar dan paling hebat, tapi dia papa yang sudah Tuhan kirimkan dalam hidup kita untuk menjaga dan mencukupi seluruh isi keluarga kita saudara. Jadi gini, kalau orang tua kita masih hidup, cintailah mereka, hormatilah mereka. Kenapa? Kalau mereka udah masuk dalam kuburan saudara, percuma nangis bombay saudara. Bahagiakan mereka dengan cara hidup kita. Amin. Yang kedua, kita wajib yang kedua menghormati mertua ya. Hari ini saya percaya pasti ada beberapa jemaat yang lagi selek sama mertuanya. Saya mau bilang, menghormati mertua sama saja menghormati orang tua saudara. Amin. Amin. Nah, saudara jangan pikir saudara saya nggak pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya, tapi bukan saya mengalaminya. Tapi yang mengalami adalah istri saya saudara ya. Namanya pernikahan saudara, di mana-mana namanya selek pasti ada aja ya. Saya juga heran dari zamannya Siti Nurbaya sampai zamannya Siti Badriah, masalah mertua perempuan sama menantu perempuan tidak pernah ada habisnya ya. Saya dulu awal-awal menikah, istri saya bukannya selek, cukup beda pendapat, beda pola pikir saudara. Saudara bayangin aja, saya ini anak pertama, anak kesayangan mama saya. Waktu masuk dalam pernikahan, setiap mama saya datang ke rumah, saya pas nggak ada, istri saya masak, mungkin keasinan saudara. Ya namanya istri saya kan doyan asin, saya juga doyan asin. Mama saya cobain keasinan, Umar saudara. Istri saya kan namanya Heti. Aduh makanan kok asin semua, anak gue bisa piansui gara-gara lu. Waduh saudara, istri saya gak usah ngomong apa-apa, dia cuma diem. Iya maaf malamnya saya yang kena saudara. Pasti bapak-bapak ngerti ya. Kalau sampai istri kita gak bisa lawan mertuanya, yang kena siapa? Jawab sendiri. Pasti siapa? Kita sendiri. Saya pulang pelayanan gak tahu apa-apa, masuk rumah, saya panggil istri saya, Heti, gak ada yang jawab. Baby, gak ada yang jawab bu. Ya, orang kemana di rumah? Saya masuk kamar, istri saya lagi duduk sendiri di pojok, dipanggilin, Het, kenapa? Dipanggil diam aja. Gak dijawab saudara. Hati-hati. Kalau istri saya gak bisa jawab saudara, hati-hati, pasti ada tsunami saudara. Saya pegang pundak istri saya, Het, dijawab apa? Jangan pegang-pegang. Waduh, gawat ini. Tapi entah kenapa Roh Kudus bilang, pasti mama lu. Wah saudara, saya tanya terus, saya tanya dia gak mau jawab. Akhirnya dia nangis. Dia ngomong apa? Ngomong aja kenapa nangis? Mak lu, tuh kan gak salah. Mama saya saudara. Saya bilang kenapa sih mama? Mama lu galak katanya. Galak kenapa? Saya bilang. Arahin gua, gara-gara ngatain makanan gua asin. Emang lu masak asin? Seperti biasanya. Emang saudara, istri saya kalau masak asin saudara. Cuman kadang-kadang kita sebagai suami kalau tanya enak gak apa? Enak saudara. Walaupun leher saya kadang-kadang sampai haus saudara. Tapi mau ngomong apa? Kita harus menghargai masakan istri bukan? Waduh sayang, makanan kamu paling enak sedunia saya bilang. Saudara ini masalah gak gampang. Satu sisi ini mama kita, satu sisi istri kita. Makanya butuh namanya hikmat Tuhan. Para suami ingatkan baik-baik ya, saudara harus mengasihi istri saudara. Saudara juga harus mengasihi mama saudara. Apa yang saya lakukan? Tuhan kasih hikmat. Saya rangkul istri saya ngomong gini, sayang, saya sebagai anak mama saya minta maaf ya. Mungkin ada perkataan yang gak baik, tapi saya mau kasih tahu, saya sebagai anaknya saya minta maaf. Pokoknya makanan kamu paling the best di dunia. Wah saudara, namanya perempuannya ibu-ibu kan senang dipuji. Waduh saya puji-puji, saya bilang
kamu tuh luar biasa, masakan kamu udah pokoknya mirip sama restoran bintang 6 saya bilang ya. Atau bintang 7 bikin mabok, saya gak ngerti saudara. Pokoknya saya puji dia sampai dia happy saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Karena perkataan yang baik dari saya, ada sebuah kerendahan hati. Istri saya punya masalah, dia sendiri yang berubah. Dia ngomong apa? Ya udahlah, kalau saya pikir-pikir, mertua saya juga orang tua saya. Mama kamu juga, mama saya juga. Kalau saya bisa mengasihi mama kandung saya, seharusnya saya bisa melakukan hal yang sama kepada mama mertua saya. Apa yang terjadi saudara? Kasih itu tidak pernah kembali sia-sia. 2 tahun dia belajar menabur kasih dengan kesabaran, kerendahan hati. Akhirnya kasih itu berbuah manis. Sekarang mama saya sama istri saya hopeng berat teman baik. Apalagi kalau ke Mangga 2, kompak ngabisin duit anaknya saudara. Nah, saya mau ngomong apa? Kalau hari ini engkau punya masalah sama mertua, kasihilah mereka. Berikan waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, pemberian terbaik. Kenapa saudara? Setiap pemberian yang terbaik, kasih yang terbaik, pasti menghasilkan buah yang manis. Amin. Mau mengasihi mertua, katakan amin. Yang ketiga, kita wajib mengasihi gembala kita saudara. Ya, saudara kasihlah Pak Yusak sebagai gembala, sebagai orang tua saudara. Kenapa? Saudara pikir jadi gembala enak? Nggak enak saudara. Kalau saya mau penginjil, maaf saudara, dengan satu bahan khotbah, saya bisa keliling dunia saudara. Tapi gembala saudara harus memikirkan tiap minggu harus bahan khotbah apa. Untuk komsel, jemaat ada yang meninggal dia harus urusin. Jemaat yang sakit, orang konseling. Waktunya habis buat jemaatnya. Makanya saya suka kesel kalau banyak jemaat suka ngomongin gembala saudara. Saya bilangin, gembala saudara bukan gembala yang sempurna, tapi gembala saudara adalah wakil yang Tuhan kirimkan untuk apa? Menjaga domba-dombanya. Dulu saudara, saya dulu pernah gak menghormati gembala saya yang di daerah saya, yang di Rangkas Bitung. Kenapa? Dulu karena saya masih SMP, SMA, pikiran saya masih pendek. Kalau ngomong gini, gembala saya gak asik, khotbahnya boring, membosankan. Kadang-kadang bikin kaget. Gimana gak kaget saudara? Orang gembala saya kalau khotbah bisa bikin jantungan jemaat loh. Dia bisa khotbah kayak begini. Lalu datanglah Yunus masuk ke perut ikan. Dar. Gimana orang gak stres? Itu jemaat lagi nunggu kapan dia meledak saudara. Bayangkan tiap minggu dia bisa khotbah seperti kayak anak kecil. Datanglah Daud kepada Saul, cik. Apa cik? Saya komplain saudara. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Menjadi pengkhotbah. Emang saudara pikir khotbah depan jemaat gampang? Nggak gampang saudara, susah. Apalagi khotbah online kayak begini, nggak ada jemaat saudara, nggak gampang. Yang lihat berjauhan cuma virtual saudara. Makanya saudara belajarlah mengasihi gembala saudara. Rawatlah dengan baik, doakanlah yang terbaik supaya apa saudara? Saudara juga mendapatkan hal yang terbaik ya. Yang keempat saudara wajib mengasihi pasangan saudara, yaitu suami dan istri. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, saya percaya namanya hidup berumah tangga itu nggak mudah, betul nggak saudara? Saya dulu kalau saya boleh sharing sedikit ya, saya punya istri, dulu istri saya ini adalah teman baik saya. Kita nggak pernah pacaran dan kita adalah sahabat baik. Istri saya paling tahu istri seperti apakah yang saya idam-idamkan. Dulu saudara saya kepengen punya istri matanya bulat belok saudara, karena mata saya sipit. Karena saya pikir kalau sipit ketemu sipit takutnya anak saya nggak bisa ngelihat saudara. Ya. Yang kedua saya kepengen punya istri jago main piano, karena saya penyembah. Dapat istri cuman jago pegang piano, nggak bisa main piano saudara. Yang ketiga, saya kepengen punya istri jago bahasa Inggris. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, dapatnya sama-sama saudara 11-12 nggak bisa bahasa Inggris. Tapi saudara tahu nggak, istri saya itulah istri yang terbaik yang Tuhan kirimkan dalam hidup saya. Awal dalam pernikahan pergesekan pasti ada saudara. Namanya juga dua orang yang punya pikiran berbeda, yang punya keinginan berbeda, ya pasti juga ada pergesekan saudara. Awal-awal nggak gampang. Saya dulu hidup sendirian, apa-apa bebas, nggak ada yang ngatur. Saya kesal saudara, ya. Awal-awal nggak gampang. Mau tidur suruh mandi, taruh sepatu pada tempatnya, makanan dihabiskan, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan minyak babi, nggak boleh makan bakmi. Saya ngomel saudara, saya marah-marah. Kenapa ya ngatur?
Waktu itu saya kurang mengerti. Nih bapak-bapak dengarkan. Istri kita itu bukan istri yang mengatur, tapi istri kita menjaga suaminya. Supaya apa? Supaya sehat, supaya pakaiannya rapi, supaya bersih, supaya dijauhkan dari hal-hal yang gak baik, saudara. Makanya saya bersyukur selama 2 tahun kita itu seperti besi menejamkan besi, manusia menejamkan manusia. Akhirnya saudara apa? Saya sama istri belajar apa? Ternyata rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu menghadapi masalah. Kita juga berdua belajar, kita tidak pernah bisa mengubah pasangan kita. Yang bisa mengubah hanya Kristus, saudara. Siapa yang harus berubah? Kita terlebih dahulu. Saya sama istri berlomba-lomba belajar berubah. Apa yang terjadi? Karena kita sama-sama mau berubah, saudara. Rumah tangga kami semakin hari semakin indah. Jadi bapak ibu, khususnya bapak-bapak, gak boleh berlaku kasar sama istri. Firman Tuhan berkata loh dengan jelas dalam Kolose 3:19. Janganlah berlaku kasar kepada dia. Gak boleh ngomong-ngomong kasar, keluarkan kata-kata berkat, termasuk juga istri. Doakan suami, karena perkataan yang baik menjadi hasil yang baik buat pasangan kita. Amin. Yang terakhir saudara, kita wajib mengasihi anak-anak kita. Amin. Kenapa saudara hari-hari ini banyak anak-anak kecewa sama orang tuanya, banyak anak-anak yang pahit sama orang tuanya. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 4 berkata, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, Amsal 29 ayat 7 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara yang terkasih, saya mau katakan gini, lebih baik kita sebagai orang tua menjadi sahabat buat anak, pendengar yang baik buat anak. Kenapa banyak anak-anak di luar sana lebih senang cerita sama orang lain kalau ceritanya sama hamba Tuhan yang benar, ceritanya sama komunitas yang benar, hasilnya baik. Coba saudara, udah di rumah gak bisa mendapatkan ketentraman, di luar juga salah curhat. Apa yang tadi anak saudara terjerumus dalam narkoba, seks bebas, hidup jadi kacau balau. Saya bersyukur saudara, saya punya mama, papa luar biasa. Mereka pendengar yang baik buat saya. Kenapa? Karena mereka punya pikiran begini, lebih baik anak saya cerita sama mama papanya, seburuk apapun yang dia lakukan, minimal saya orang tuanya tahu dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Makanya saudara gini, lebih baik kita mendengarkan hal yang buruk dari anak kita daripada orang lain mendengarkan hal buruk dari anak kita, saudara. Kenapa? Karena orang tua masih bisa mengekip, bisa menyimpan dan bisa belajar, saudara. Kasih tidak hanya menunjuk tapi juga merangkul. Makanya kalau saudara marah sama anak, jangan lupa saudara harus ada pemulihan, saudara. Harus ada namanya pelukan, saudara. Harus ada penyelesaian. Jangan marah-marah gak jelas tapi tidak ada ujungnya. Jadilah guru buat anak, apa guru? Menjadi teladan. Bagaimana mungkin saudara ngomongin tentang kasih, ngomongin tentang hidup benar, orang tuanya gak benar, saudara. Jadilah contoh bagi anak-anak kita. Kenapa? Kalau saudara mendidik anak dengan baik dan benar. Firman Tuhan berkata apa? Di hari tuamu engkau akan menerima sukacita dan berkat yang luar biasa. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah film yang sangat memberkati saya. Bagaimana seorang bapak yang punya kelemahan dan keterbatasan, tapi di tengah keterbatasannya tidak pernah, apa namanya saudara, menyimpan kasihnya yang luar biasa sampai berkorban demi anaknya. Inilah video berikut ini. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ
จจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh film tadi. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Ada pemulihan atas keluarga kita. Haleluya. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Oh, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Amin. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan kita ada roti dan anggur. Mari kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan kepada saudara dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Dan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ke atas. Saudara,
Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Saudara, lewat perjamuan kudus kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita adalah anak-anak yang dikasih. Dia adalah Bapa kita. Mari angkat cawan ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Dance is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Katakan haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah setiap saudara dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati ibadah saudara, diberkati kesaksian hidup saudara, diberkati seluruh persembahan saudara. Biar kasih kemurahan daripada Tuhan melimpah dalam setiap umat Tuhan. Jemaat yang ada di rumah ataupun semua saudara yang sedang menyaksikan program ini, tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.